Tari Padupa ini yang sepengetahuan saya, yang kebetulan almarhum bapak saya merupakan salah satu pencipta musik daripada iringan tari tersebut, itu tercipta tarinya di tahun 61 oleh kami menyebutnya Mama Ida, Mama Lensa Pada. Nah, ini takutnya pemahaman-pemahaman yang salah kepada adik-adik yang baru-baru belajar tentang seni pertunjukan, takutnya ini menganggap sebuah barang klasik, dan itu akan sudah saat ini sudah menjadi seperti itu. Kadang di Master of Ceremony sebuah acara mengatakan itu sebuah tarian yang klasik, padahal ini bukan. Ini kontemporer sebenarnya. Jadi pertanyaan saya, apakah dia termasuk ke dalam cagar budaya atau enggak? Tabe, coba orang. Iya, saya kira ini langsung direspon dulu ya, karena saya merespon, Pak. Iya, DMP Pak, silakan. Karena ini sangat penting ini, sangat mendasar ya. Iya, jadi begini, kebudayaan itu ada dua undang-undangnya sebenarnya. Salah satunya lah Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Kemudian Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, Pemajuan Kebudayaan itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu sudah mencakup semua, ada 10 item itu, termasuk ada istiadat, bahasa, kemudian tradisi, dan sebagainya, teknologi permainan. Nah, ini masuk ini di Pemajuan Kebudayaan, Pak. Jadi bukan cagar budaya dia masuknya. Dia Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Ya, ini masuk dari Pemajuan Kebudayaan. Kebetulan kemarin ini baru saya dari Tangerang ini membicarakan masalah ini. Bersama dengan kepalanya BPNB ini, Pak Andi Samsudijal. Jadi ya betul. Iya, jadi berbicara masalah pemajuan kebudayaan ini memang sangat kompleks sekali persoalannya. Karena terus terang saja antara seni dengan permainan rakyat itu sangat susah dibedakan gitu. Betul. Saya kira itu. Jadi bukan cagar budaya dia masuk jadi pemajuan kebudayaan gitu. Ya, terima kasih Pak host, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih DMP Pak. Jadi saya kira ini clear ya. Artinya apa? Di Makassar City Heritage nampaknya kita perlu membuka sesi khusus untuk itu supaya kita lebih jelas mana cagar budaya, mana yang masuk domain pemajuan kebudayaan ya, supaya kita betul-betul clear soal ini. Betul. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Resen dan Empalalo. Silakan Empalalo. Ya, di unmute dulu ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Dekanyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak pemanti acara, Pak Dokter. Yang kami hormati Bapak-Bapak yang dari Balai Cagar Budaya yang sempat hadir pada saat ini, dan seluruh peserta yang ada pada saat ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi Dekanyang atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya. Menarik pembahasan pada sesi ini, terkhusus lagi kebetulan untuk kali ini banyak pelaku atau ahli dalam cagar budaya ini dalam topik kita ini yang hadir pada saat ini. Terkait dengan cagar budaya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, dan saya kira ini sangat penting untuk kita bicarakan bersama. Bukan mengenai pelestariannya, tapi ini terkait juga dengan pelestarian, tapi mengenai penetapan suatu cagar budaya, baik itu benda maupun bangunan. Pertanyaan saya langsung saja, apakah di dalam penetapan sebuah cagar budaya, baik itu benda maupun bangunan, itu dilakukan penggalian, termasuk penggalian sejarahnya atau bagaimana? Saya kira ini dulu pertanyaan awal saya, mungkin sebentar saya akan lanjut ketika ada jawaban yang disampaikan. Saya kira begitu dulu Dekanyang.
Ya, oke, saya kira langsung aja ya, Pak Dokter atau Daim Pewa menanggapi ini. Apakah perlu ada narasi dari setiap objek? Saya coba-coba menjawab Pak Degayang. Saya kira di ketentuan tadi yang saya bacakan itu kalau tidak salah di bab berapa, itu memang ada diwajibkan mendaftar. Artinya setelah kita daftar, saya kira ketetapannya ada mungkin dimusyawarahkan di panitia penetapan, karena yang saya katakan tadi bahwa kalau itu benda atau bangunan ada manfaatnya, ada nilai yang terkandung dalam nilai pendidikan agama, saya kira itu bisa di cagar budaya. Saya kira itu untuk sementara bagi saya, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Samsul. Kenapa saya tanyakan perkara ini? Karena begini Pak Samsul, ada pengalaman kami dan mungkin saat ini masih menjadi menjadi trending atau masih hangat diperbincangkan di sosial media terkait hal ini. Artinya ada 1-2 boleh disebut situs cagar budaya, bangunan dalam hal ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, namun dalam saat ini menjadi polemik di masyarakat. Maksudnya sejarahnya dalam hal ini adalah sejarahnya. Mungkin saya langsung saja menunjuk contoh di Benteng Rotterdam ini. Contoh cagar budaya Benteng Rotterdam ini. Ini masih hangat di sosial media karena ketika kita ke sana ataupun yang membuka situs-situs yang ada di Google, baik ataupun kita ke sana langsung, ketika kita bertanya bagaimana sejarahnya ini seakan tidak sesuai dengan literatur atau catatan-catatan yang ada. Artinya begini, ketika kita ke sana bertanya seperti apa sejarahnya, kebanyakan ini dijawab ini dibangun di masa oleh Karaeng Tunipalangga. Nah ini tidak pernah ada ditemukan di dalam catatan atau manuskrip kuno Makassar yang mengatakan demikian. Justru jelas di satu sisi terkait dengan pembangunan ini jelas ada disebutkan bahwasanya yang membangun ini adalah Karaeng Matuaya Raja Tolo. Nah, artinya kan ini bertentangan dengan manuskrip yang ada, sumber sejarah kita bertentangan dengan sumber sejarah kita, dengan apa yang ada, pemahaman yang ada saat ini. Dan mirisnya lagi karena yang memberikan ketika kita ke sana, ke benteng ini misalnya, ke situs yang bersangkutan, ini langsung disampaikan oleh pramu apa namanya itu kalau yang mengantar itu. Iya, guide. Iya, pramu wisata begitulah. Nah, ini yang saya pikir. Jadi betul perlindungan kita sudah tetapkan dan kita sudah lindungi. Tetapi di sisi lain ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, artinya dalam hal ini sejarahnya. Nah, itu satu contoh Pak Samsul. Yang kedua, saya juga dapatkan di Goa mengenai sumur Bungu Lompoa. Ini juga sudah ditetapkan. Saya lihat daftarnya tadi di situs Cagar Budaya Kabupaten Goa. Bungu Lompoa itu termasuk salah satu situs cagar budaya yang ada. Nah, ini juga sama kasusnya. Nah, pemahaman masyarakat mengatakan bahwasanya Bungu Lompoa itu adalah Bungu Barania yang konon katanya sumur itu sudah ada sejak zaman Tumanurung. Nah, tapi setelah saya setelah saya buka-buka referensi, buka-buka literatur yang ada, justru yang namanya Bungu Tumanurung ini ada di luar daripada Bungu Lompoa, dan bahkan dikatakan di situ Bungu Lompoa ini adalah sumur yang belakangan ada.
belakangan ada. Tapi pemahaman masyarakat saat ini menganggap bahwasanya Bungun Lompoa itulah adalah Bungun Tumanurung atau Bungun Barania yang ada di Goa. Nah, ini saya pikir harus kita mengambil bagaimana caranya supaya situs yang kita pelihara, yang kita mungkin keluarkan dananya atau energinya kita ke situ, bisa juga mencerahkan. Jangan sekedar bagaimana ada situs tapi tidak ada nilai story di dalamnya, apalagi keliru di dalam menjelaskan ke halayak ramai, halayak umum terkait dengan situs-situs ini. Saya kira itu dulu deh Pak. Mungkin Pak Samsul Bahri atau Daengku Dempai bisa memberikan bagaimana seandainya jika ada kasus begitu, apakah bisa ini menarik ini. Sedikit salah tampak. Oke, silakan. Sedikit saya tanggapi pada yang Gajah. Saya kira persoalan ini saya kira bagus ini Pak Lempalalo mengatakan bahwa hal semacam ini ada tentangan. Itulah saya katakan tadi, seandainya Lempalalo juga berani menulis sebuah sejarah tentang dua permasalahan yang dihadapi tadi itu, saya kira ada pertimbangan nanti yang mana sebenarnya benar, karena sejarah itu ya yang penting dia menulis ada referensinya, ada bukti-buktinya itu dianggap. Tetapi kalau dia menulis cuma menghayal atau apa, itu saya kira susah. Sejarah itu bukan hayalan, harus ada bukti. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa tadi sebenarnya bagus pemikirannya tadi Lempalalo, bahwa dia sebenarnya tidak sependapat itu sumur Bubung Lompoa itu dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan orang bahwa ini ada sebelum ini. Itu tidak sesuai pemikirannya. Nah, sekarang kalau Lempalalo punya dasar, saya kira lebih bagus lagi. Itu menambah pengetahuan orang yang memang menulis tentang itu. Saya kira itu mungkin ada dari ya, tapi Pak Samsul, kalau mengenai tulisan saya sudah ada tulisan Pak, tapi mungkin masih artinya masih sebatas di tulisan artikel di blog begitu. Belum secara resmi masuk dimasukkan ke Pemda. Sudah ada tulisan itu Pak. Cuma ini yang jadi masalah, ini tulisan-tulisan seperti ini kalau karena pemahaman masyarakat umum saat ini memang sudah seperti itu. Artinya ketika ada tulisan yang membantah itu, ini seakan-akan dianggap bagaimana. Ini yang jadi kendala sekarang Pak. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Iya. Ya, jadi bisa tambahkan Pak. Oke, silakan DP Pak. Ya. Jadi begini, benteng kerajaan Goa itu ada 14 benteng. 14 benteng ada di kerajaan Goa. Ya, salah satunya adalah benteng Ujung Pandang waktu itu. Jadi belum menjadi benteng Rotterdam yang dibangun oleh Karain Tumapadi Sikalona pada tahun 1545. Nah, setelah itu kerajaan Goa takluk karena adanya perjanjian bunganya, sehingga beberapa benteng dihancurkan. Setelah itu adalah benteng Sumber Opu yang merupakan induk dari benteng Rotterdam. Benteng ada di kerajaan Goa Talo itu adalah benteng Sumber Opu, induknya. Kemudian sebenarnya kalau persoalan tentang sejarah itu sangat kalau kita lihat tergantung yang menulisnya siapa, karena biasa unsur subjektivitasnya memang agak masuk di situ, ada yang masuk di dalamnya ketika kita melihat sejarah utuh itu tidak semuanya yang bisa kita kita harus telah gitu. Apalagi kalau yang bicara adalah guide. Guide itu saya pernah membawakan materi tentang bagaimana guide. Saya kasih peluang dia. Kalau misalnya yang datang itu senang dengan sejarah, berbicaralah sejarah secara ilmiah gitu. Kalau dia senang dengan mistik, ya ceritalah bagaimana mistik tidak ada di benteng Rotterdam itu. Sebutlah ada Sumiati dan sebagainya supaya bisa tertarik. Nah, itu salah satunya. Kan banyak orang-orang yang senang dengan mistik. Ada uka-uka di situ di dalam waktu itu bagaimana. Kemudian
sejarahnya bagaimana, sejarah yang betul-betul subjektif, yang objektif betul harus kita ceritakan kepada orang-orang yang ada. Nah itu. Jadi saya kira penutur sejarah ini yang utamanya para guide ini juga sebenarnya memang harus apa namanya, kalau perlu diberi pengetahuan yang mumpuni untuk itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya lanjut Pak ya. Saya apa yang saya bahasakan tadi dengan literatur adalah dalam hal ini adalah lontara patrioloan dan lontara bilang gua Pak. Nah inilah artinya sumber sejarah kita. Dari sinilah saya mendapatkan informasi tentang pembangunan benteng-benteng ini. Seperti halnya itu kita sempat sempat disinggung mengenai pembangunan Sumbawu. Sumbawu jelas di situ dikatakan bahwa yang membangun benteng Sumbawu itu yang membangun dalam bentuk tanah itu keren cuma Pak Arsika Lona, betul. Beliau yang membangun, tapi dia baru masih dalam tahap benteng tanah. Dalam bahasa Lontara itu dibahasakan sebagai ambata butai. Artinya masih dalam benteng tanah. Nah, dan nanti di masa pemerintahan Karentuni Palangga, barulah beliau di situ dibahasakan ambata nideki. Artinya bata yang batu bata dalam hal ini dibangun dengan batu bata. Sama halnya dengan benteng Rotterdam itu. Nah, di situ di Lontara bilang gue jelas dikatakan bahwa yang membangun itu adalah Karai Matawaya yang membangun benteng itu. Nah inilah makanya saya biasa berpikir dari mana sebenarnya ini pemandu ini ataupun orang-orang di situs ini mengambil referensi terhadap sejarah yang disampaikan ke masyarakat. Nah ini yang jadi pertanyaan saya sebenarnya saat ini Pak. Saya kira begitu deh kan Pak. Iya, ini salah satu tantangan kita ke depan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu rekomendasi kita agar kita betul-betul hati-hati di dalam menyiapkan narasi sejarah dari objek-objek cagar budaya itu, karena siapapun yang menceritakan objek itu informasinya harus valid, ya kan? Sehingga orang mendapatkan informasi itu betul-betul teredukasi dan tercerahkan. Saya kira ini satu poin yang akan menjadi referensi kita, rekomendasi kita ke depannya. Oke, ini ada banyak. Sudah bagus ya Panas ya dari tadi ya. Silakan. Mumpung bagus. Jadi begini deh Gajang, saya pertama menanggapi. Sebenarnya alat pendamai sebuah risalah sejarah, manakala kita temukan bentrok antara satu penulis sejarah dengan penulis sejarah lainnya, termasuk penutur satu dan lainnya adalah data primer atau lontara patrioloan dan lontara bilang. Cuma celakanya, saya minta maaf ini kepada teman-teman yang dari pengelola. Jika dari pihak pengelola sendiri tidak paham soal lontara patrioloan dan lontara bilang, kalaupun berproses, kita harap begitu berproses, bahwasanya kita sudah mulai merujuk kepada apa yang tertulis sebagai data primer, manakala ada penulis yang di sana-sini bentrok penulisannya. Itu sebagai tanggapan. Terus yang kedua, Dek Gajang, ada yang saya kesiki itu, saya mau ke Depewa. Tadi di awal menyampaikan soal Saukang. Minta maaf Depewa, bukan saya menggurui, bahwa Saukang itu bukan tempat pemari-marian atau tempat peristirahatan raja-raja. Tapi Saukang itu adalah cagar peninggalan yang merupakan jejak tempat awal keluarnya keregaliaan, kerajaan tua. Jadi Saukang itu tempat keluarnya regalia, dan dari sanalah keluar atau lapokannya keluar yang disebut benda regalia yang menjadi simbol kekuasaan, lalu kekuasaan itu sendiri. Saya kira itu. Terus ada itu Dek Gajah, saya kirimkan gitu di chat sebuah gambaran
cagar peninggalan budaya Karembonto Tangga, kembali saya ulang, ini belum tersentuh saya lihat untuk dilestarikan. Tabe de Gajang, coba kita bisa lihat itu yang saya kirimkan yang saya kasih di chatting kita ini. Atau kalau kita mau sharing ke saya, share, saya bisa kasih di share. Ya, iya saya kira dari situ aja dah. Supaya ini ya, sudah bagus kan? Sudah bagus, Mia. Tadi itu ada sedikit masalah, jadi kita kesulitan. Oke, bentar. Supaya dari Pak Nas aja yang langsung mengirim, men-share ya. Sambil itu saya sapa dulu Pak Sujar. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Sujar. Ya, oke, silakan. Barangkali sudah tampil ya Dek Gajang. Sudah, oke. Oke, ini tepatnya berada di wilayah Jalan Dangko, Jalan Dangko ujung kalau kita dari arah utara. Lalu ada di belakangnya Pertamina ini posisinya ini. Dia ini tepatnya, kampung ini sebenarnya dulu bernama Bonto Tangga. Dulu kampung ini bernama Bonto Tangga. Lalu Bonto Tangga sudah tidak menjadi penamaan tempat secara administratif pemerintahan. Ini tempatnya ini ada di belakang apotik. Kalau saya lihat modelnya ini, dia sejenis 1600, tahun 1600. Bentuk Nissan tahun 1600. Hanya dia punya mahkota sudah hilang. Posisinya juga ini Nissan ini, makam ini sudah berada di samping rumah warga. Dindingnya makam dengan dindingnya rumah itu sudah berdempetan. Dan akses masuk ke sana cuma lorong yang kurang lebih 75 cm lebarnya untuk kita masuk. Lambat laun mungkin 20 tahun ke depan ini sudah tidak ada ini. Nisannya pun sudah hilang, menjadi tempat apa itu namanya, tempat atau sudah tertimbun tanah. Kalau tidak ditindaklanjuti, ya saya kira itu yang akan terjadi. Ini sekedar laporan. Jadi saya sinyalir makam ini milik Itamakebo Dembake dan Karema Pedaka Karayan di Bonto Tangga. Dari sinilah semua. Aduh, Pak Nas hilang lagi suaranya. Ini di mana lokasinya nih Pak? Mahkota Nis. Halo? Ini ada Pak Nas ini hilang lagi nih suaranya nih. Di Dangko ini katanya tadi. Ya. Jalan Dangko. Oh di Jalan Dangko ya. Iya, di iya. Kota Makassar Pak ya. Iya. Di belakang apotik. Halo Pak Nas. Oh berat. Tidak kedengaran suaranya tadi, tidak terlalu dengar, tidak jelas. Iya. Dangko. Hilang lagi dia nih. Halo. Apanya Pertamina ini, Gajang? Dekat-dekat situ katanya, di belakang apotik. Caranya saya kan besar di bunga ya, jadi sering Iya. kesana. Pasti kita tahu gitu tuh, karena tidak pernah aku dengar ya mana lorongnya. iya ada lorong situ. Bukannya di Jalan Dangko itu Pak?
Iya, itu katanya. Kalau di Jalan Dangkut di situ mertua aku dikuburkan. Banyak kuburan dekatnya SMP Balang Baru. SMP Ya. Balang Baru. Di situ mertua aku dikuburkan itu. Halo, mana nih Pak Nas ini? Bagus banget ini informasi yang di-share. Aduh sayangnya nih. Karena ini bisa langsung di follow up ini, direkomendasikan ke pihak-pihak terkait ini. Halo Pak Nas. Aduh sayang banget ya. Tapi deh Ganyang. Oke, Dempalalo, silakan sambil nunggu panas juga. Terkait dengan apa situs yang nisan yang disampaikan tadi, tampilkan tadi oleh Desi 7 itu sudah masuk di dalam itu. Kalau saya lihat ini sudah masuk di dalam daftar cagar budaya Makassar, Kota Makassar, Karem Bonto Tangga. Iya. Makam Karem Bonto Tangga. Oh, ada tahu ah. Iya, tapi mungkin yang jadi perhatian beliau adalah mengenai ininya, pelestariannya atau perawatannya. Iya. Saya kira mungkin begitu deh Kang. Tapi oh ya, oke. Kalau dilihat kondisi itu kan terawat. Artinya kalau dilihat share-nya tadi Pak, ini terawat itu makam. Ya, yang dikhawatirkan Pak Nas ini kan aksesnya sudah berbatasan langsung dengan tembok rumah penduduk. Iya. Nah, itu masa depannya itu bagaimana? Karena jangan sampai ya, 20 tahunnya akan datang, malah sudah masuk dalam badan rumah. Karena pindah tembok rumah aja kan sudah selesai. Iya. Jadi silakan. Begini Pak, saya silakan DMPW, ya DMPW, silakan. Cagar budaya yang ada di Kota Makassar itu, Pak, 99% semua bermasalah, Pak, semasa status tanahnya. Astagfirullahaladzim. Betul. Jadi tidak main-main, Pak. Jangan makin jauh-jauh, Pak. Di Benteng Rotterdam saja, Pak, yang di belakang rumah-rumah itu yang nempel masuk. Itu 3 wali kota saya bawa itu ke atas jalan-jalan. Saya lihat dulu, Pak, di bawah itu bagaimana. Sementara kami sudah punya sertifikat. Nomor sertifikat saya lupa, tapi yang jelas sertifikat sudah ada, dan jarak yang di belakang itu cuma 1 meter saja Pak, yang di Jalan Kampung Kodo itu 1 meter, tapi tetap bisa aja nempel masuk di dinding benteng. Iya. Iya. Jadi kemudian belum lagi yang di Tallo itu, di Tallo bagaimana ada rumah di depan itu ada berapa? Iya. Jadi hampir semua yang bermasalah. Deponegoro juga bermasalah, bagaimana di depan itu, bagaimana bangunan-bangunan itu. Jadi ini perlu memang ada pemahaman dari semua pihak sebenarnya, bukan hanya dari kami, karena undang-undang sekarang itu kan sudah jelas sekali Pak. Pemerintah daerah dan masyarakat wajib untuk melestarikan cagar budaya. Itu ada di undang-undang cagar budaya itu. Jadi bukan hanya pemerintah pusat Pak, kami ini yang di kementerian. Tapi dari yang paling utama itu yang pemiliknya adalah Kota Makassar, karena Kota Makassar yang punya situs sebenarnya. Betul. Kalau pada dasarnya kita ini BPCB itu hanya yang mempunyai skala nasional saja yang bisa dipelihara Pak. Ya contoh misalnya Benteng Rotterdam itu. Nah kalau yang lainnya di daerah itu, ya itu kan di daerah juga ada kan dinas kebudayaan. Ada juga yang menangani masalah cagar budaya itu. Jadi silahkanlah mereka bersinergi dengan kami bagaimana melestarikan cagar budaya ini. Jadi jangan semua kita ditumpahkan semua persoalan sama kita, setengah mati. 3 provinsi wilayah kerja. Lagi masalah juru pelihara. Kemarin itu waktu saya di Gunung Lomboa itu ada lagi bilang sama saya, bagaimana kalau kita itu bentuk, saya bilang jauh bukan begitu sayang. Setengah mati begini, saya sudah belum lagi yang di di Masjid Katangka yang tiap hari banjir. Pada saat tidak banjir, pada saat pembangunan di sekitarnya itu izinnya itu kan bukan kami yang memberi izin. Nah, bagaimana orang Pemda dari Goa yang bisa hanya seketika banjir baru kita yang diizin? Bagaimana itu? Saya bilang, ya itu dulu bos, lihat dulu persoalannya pertamanya bagaimana? Apakah gara-gara nada dulu tidak pernah banjir? Nah sekarang apa kenapa pernah banjir?
Nah, siapa yang memberi izin itu perumahan di samping kiri kanannya? Nah, itu kan bukan kami. Iya, jadi itu. Kemudian banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan yang harus kita lihat. Nah, ini yang kami sesalkan karena masyarakat sebenarnya tahu sebenarnya, cuman pura-pura saja mungkin tidak tahu bagaimana sehingga karena berhubungan memang dengan kasus tanah itu Pak, memang sangat situs ini sangat-sangat bermasalah, punya hal yang sangat rumit untuk kita selesaikan. Termasuk sebenarnya di Benteng Semboopu. Benteng Semboopu itu masih masalah sampai sekarang belum selesai. Jadi dan itu memang benar Pak, bahwa undang-undang kita memang agak tumpul ini sekarang ini memang. Iya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Iya, makasih DMP Pak. Jadi ya mudah-mudahan makanya kita menginisiasi Heritage ini untuk sebagai media yang bisa menyambung lah, mensosialisasikan tentang hal ini ya ke publik karena memang kita juga merasa bahwa undang-undang ini kok tidak begitu populer ya, dan kita hanya tahunya cagar budaya, tapi caranya bagaimana ya banyak di antara kita ini memang yang buta huruf soal ini. Nah, ada mah. Ini muncul lagi nih Pak. Ya, silakan. Buka kembali itu anuku apa itu sharing. Ya, sembari saya menyapa dulu saudara-saudara kita yang dari jauh ini yang berpartisipasi. Di tengah-tengah kita juga hadir saudara kita dari Kediri, Ibu Fitri Septi Aryani. Wah, ini luar biasa nih beliau. Kemudian dari Jakarta ada beberapa ini dari Batavia. Kemudian tadi dari Sulawesi Tengah ya, dan beberapa lagi dari luar Sulawesi Selatan terlibat di di ngopi santai di warkop kita pada malam hari ini ya. Jadi ini luar biasa ini karena topik ini memang sangat menarik. Yang tadi ya Nas ya, udah kelihatan. Siap. Oke. Jadi ya, saya tinggalkan ini, saya kembali ke soal tadi. Depewa menyinggung soal saukar, maka saya sedikit memberi tanggapan yang berbeda makna saukar pada halaman berikut. Jadi cagar peninggalan yang merupakan jejak tempat awal keluarnya kerajaan tua di Sulsel, itulah saukar Depewa. Kenapa penting saukar ini? Sebab kita sama-sama semua paham sejumlah wilayah atau tempat hunian di Sulawesi Selatan itu umumnya banyak yang sama. Misalnya Lekok Bodong ada di Takalar, ada juga di Tallo. Banyak nama yang kembar. Sementara kerajaan itu, di mana letaknya kerajaan misalnya yang disebut sebagai Karaeng Bontomaranu, yang menandakan di mana Karaeng Bontomaranu itu muncul, atau Karaeng Lekok Bodong atau Karaeng apalah, ialah saukar yang menjadi identitas tumbuh awalnya kerajaan itu. Jadi bukan tempat pamer-meriang atau tempat cuti atau tempat peristirahatan. Bukan itu kalau saukar. Jadi karena dari saukar ini maka keluar keregaliaan atau kalompoang, lalu ada yang namanya gaukang sebagai penguasa atau raja. Nah ini, saya kira itu Dek Gajang. Lalu tadi sebelum putus saya punya signal, ini terletak di Jalan Dangko. Ada jalan di samping Rumah Sakit Haji, kemudian kita lewati sedikit ada apotik, jalan lorong kecil masuk, dan disitulah tempatnya Karaeng Bonto Tangga ini. Saya kira itu untuk ditanggapi. Saya kembalikan ke Dek Gajang. Ya, tapi ini katanya sudah masuk dalam daftar cagar budaya nih. Ya, saya paham masuk. Okay. Saya tahu masuk. Cuma sudah tidak terlestari dalam hal ini.
Karena dindingnya ini makam sudah dinding daripada rumah rakyat, rumah penduduk. Itu Dek Gajang. Oke. Sementara ini makam ini adalah makam yang tersinyalir tahun 1600 kalau tidak salah. Orang cagar budaya lebih paham saya kira. Dan kalau itu benar, nah dari sinilah semua darah-darahnya itu terah-terah bangsawan Mercedes. Ya jangan sampai kita terlalu menikmati kebangsawanan Mercedes kita, lupa kita kacang akan kulit. Saya kira itu Dek Gajang. Oke, terima kasih Pak Nas. Saya kira ini perlu perhatian khusus ya. Ini saya kira Pak Dokter atau DMPW bisa memberikan pencerahan kemana ini sebenarnya kalau masyarakat mau berpartisipasi dalam pelindungan ini barang ini, karena bila betul makam ini adalah makamnya beliau Itamakebo Idem Make Nangkara Mape Daka, nama ini sangat populer di Lontar Paturioloang, dan betul dari sinilah sebagian besar raja-raja di gua dan bangsawan di Sulsel ini ada terahnya ke sini nih. Nah, oleh karena itu ini perlu kita mengundang keprihatinan yang amat lebih ini kepada para bangsawan di Sulawesi Selatan secara umum. Silakan DMPW, mungkin ada petunjuk soal ini. Iya, terima kasih Dek Gajang. Saya lagi asik nonton bola juga ini. Jadi begini, itu yang saya bilang tadi, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu wajib melestarikan cagar budaya. Nah ini, kemudian persoalan tentang adanya bangunan yang semacam itu bukan hanya di situ saja Pak. Semua situs yang ada di Makassar ini, bahkan tidak usah jauh-jauh Pak, yang punya World Heritage saja, warisan budaya dunia, Borobudur saja itu bermasalah tanahnya. Jadi jadi bukan hanya bukan hanya kita saja yang di Makassar ini. Nah itulah bagaimana masyarakat ini bisa diberikan pemahaman supaya cagar budaya ini adalah milik kita semua, bisa dilestarikan dengan baik, tentunya dengan kerjasama yang baiklah, bersinergitas dengan masyarakat. Karena kalau kami sendiri itu sangat susah sekali Pak. Karena kita punya SDM juga terbatas, sehingga terkait dengan cagar budaya yang bermasalah itu sangat susah sekali untuk kita atasi untuk seperti itu. Jadi sebagus sekali tadi nisannya itu, saya lihat nisan tipe Aceh sebenarnya. Dan itu sama nisan yang ada di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, bentuknya pipi. Nah itu sama juga nisan yang ada di Aceh itu. Mengapa disebut tipe Aceh? Karena tipe Aceh itulah yang mengawali nisan-nisan semacam itu. Nah termasuk salah satu makam yang dari Raja Aceh itu Sultan Malikut As-Soleh yang berangkat tahun 1230-an gitu. Nah itu jadi ini salah satu bukti bahwa begitu pentingnya ini cagar budaya. Nah ada juga tipe mahkota itu. Jadi berarti memang betul-betul yang dimakamkan ini seorang raja, ini seorang ningrat itu, karena tipe semacam ini jarang sekali ditemukan di tempat lain gitu. Terima kasih Pak. Iya. Aduh luar biasa nih. Dan terus Dek Gajang, saya kembali ke DPR. Sedikit saya tambahkan Pak. Iya. Dek Gajang. Iya. Saya kira kalau memang itu sudah terdaftar sebagai situs di Kota Makassar, saya kira selain masyarakat menjadi wajib melindungi, saya kira pemerintah kota pasti bertanggung jawab penuh melihat bagaimana nanti kondisi yang diperkirakan 20 tahun ke depan akan hilang. Saya kira kalau dia sudah terdaftar, artinya tidak ada lagi, bukan lagi persoalan yang ada keraguan. Cuma kita melihat kondisi, apa yang dikatakan tadi DMPR bahwa semua bermasalah. Kalau kita berpikir Borobudur masalah, Benteng Sembo, Benteng Rotterdam bermasalah, Pak, ini kecil. Berarti
di belakang dari itu saya kira tidak ada lagi pasti akan bermasalah juga kalau memang tidak menjadi perhatian sekarang. Harus ada memang perhatian kita sekarang tentang situs-situs yang cagar budaya yang ada di Makassar, khusus Makassar kita bahas malam ini. Saya kira kalau bukan kita yang lihat, kan ada memang tuntutan bahwa setiap orang, setiap masyarakat itu wajib melaporkan tentang cagar budaya yang dilihat, bagaimana kondisinya, kalau memang mau ada perhatian terhadap situs dan cagar budaya yang ada di Makassar. Saya kira itu Pak. Iya, luar biasa ini ya, begitu mengundang keprihatinan. Iya. Iya, silakan Panas. Jadi itu Samsul, itu di Kota Makassar ya, di Dentata. Di Dentata. Tepatnya itu di belakang apotek. Posisinya itu makam. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan ke kita, saya mau melaporkan bahwa penting juga itu saukang untuk dicatat, Dengku. Mengapa? Supaya tidak bentrok. Karaeng, Karaeng katakanlah Bonto Kamase. Karena dua Bonto Kamase masing-masing masyarakat mengklaim, oh di kami itu Bonto Kamase. Padahal alat pendamai supaya mereka tidak bentrok dalam komunikasi sejarah adalah saukang. Apakah di tempat Anda ada saukang yang memulai terbentuknya raja itu, sehingga dari saukang keluar atau lapokannya ya nikananya regalia. Dari regalia seperti misalnya benda-benda regalia. Nah, disitulah membuktikan simbol kekuasaan atau sebagai seorang raja. Ini yang perlu kita saling tularkan, pentingnya saukang untuk menjadi alat pelestari kisah sejarah bahwa di mana tempatnya sebenarnya ketika ada dua nama kampung sama. Saya kira itu Dek Gajang. Sekedar masukan kepada Pak Samsul dan juga kepada Dek Paiwa. Terima kasih. Sedikit saya tanggapi tentang saukang. Kalau kita melihat kata saukang itu saw itu berarti kan kata saw itu adalah rumah, Kang di situ raja. Jadi artinya menurut saya bukan rumah yang di situ ada ada ruh di situ yang menjadi tempat pemujaan menurut orang, sehingga ketika orang saukang itu disakralkan memang ada semacam kekuatan kita. Saya kasih contoh. Ada contoh satu seperti rumah adat orang Buton. Itu rumah adat orang Buton Malige namanya. Tetapi kalau rumah itu pernah ditempati raja, itu berarti dia sudah menjadi kamali. Dia sudah berubah kembali. Jadi saya curiga, ada kecurigaan saya memang saukang itu rumah biasa, tetapi karena itu pernah pemiliknya adalah raja, sehingga ada kekuatan di situ yang muncul ketika kita maksudnya meminta sesuatu, ada kekuatan yang hadir di tempat itu. Saya kira itu sedikit masukan buat Oke. Ya, jadi yang inti jadi gini. Intinya adalah saukang adalah salah satu yang peninggalan yang harus kita lindungi bersama ya, lestarikan. Nah, itu intinya. Bahwa definisinya itu nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan dulu saya bacakan dari chat. Jadi apakah Undang-Undang Cagar Budaya itu sudah memiliki turunan dalam bentuk peraturan PP sehingga Undang-Undang Cagar Budaya itu memiliki gigi, ya sama dengan undang-undang yang lain kan? Ini mesti ada PP-nya. Itu sudah ada Pak ya, Pak? PP dan Perda, Deng. PP dan Perda. Oke, PP dan Perda. Atau langsung aja ini, Daeng Mansur, Daeng dari Sunda Kelapa ini. Udah cukup, Deng. Udah dibacakan tadi, cukup. Oke. Itu Pak Dokter atau Daeng Paiwa, apakah sudah ada turunannya ini?
saya PP belum atau tahu. Perda ya? Saya belum tahu turunannya, tapi yang jelas ketika kita melihat 13 bab yang ada di apa namanya, yang ada di PP 11 itu, saya kira saya mengatakan itu sudah hampir sempurna, hampir tugas-tugas yang ada di situ, pengawasan, perlindungan, pendaftaran, ada masalah konflik tanah itu juga sudah termasuk di dalamnya. Nah, cuma saya masalah turunannya mungkin Dempower sudah tahu, kan oleh saya tidak terlibat di situ. Tapi yang jelas kalau saya baca dari tadi sore, saya baca dari 13 bab yang ada isi dari Undang-Undang 11 2010 itu hampir menurut saya hampir sempurna untuk melihat cagar budaya itu baik dalam perlindungannya, baik dalam pelestariannya, saya kira sudah cukup menurut saya. Tapi kan ada tadi Pak Yusuf saya bilang mau ditambah. Saya kira kalau mau ditambah ya mungkin ada hal-hal yang belum terini. Saya kira itu Pak. Ya. Jadi undang-undangnya sendiri kalau dilihat ini cukup teknis ya. Cukup teknis. Dokter, ya, cukup teknis ya. Iya. Tapi nanti kita tunggu informasi yang lain lagi, siapa tahu ada. Termasuk Perda jika ada informasi dari daerah misalnya bukan hanya di Kota Makassar, tetapi di kabupaten dan kota lainnya di Sulsel. Siapa tahu ada yang sudah lebih maju. Tapi kan begini, ada sebenarnya memang ada cagar budaya yang di daerah, tapi itu di dalam pengawasan BPCB Sulawesi Selatan. Karena tadi katakan Dempower bahwa BPCB Sulawesi Selatan itu membawahi 3 provinsi, Tenggara, Barat, dan Selatan. Artinya ada memang wewenangnya BPCB Makassar, kan ada juga daerah yang tidak punya kekuasaan untuk mengawal itu cagar budaya, sehingga kalau tidak salah tahun 2000-an itu hampir semua makam-makam yang penjaga makam itu diangkat pegawai negeri untuk melindungi sebenarnya makam-makam yang berpotensi menjadi cagar budaya. Jadi pegawainya BPCB itu banyak orang-orang tua, karena memang usaha pemerintah untuk bagaimana cagar budaya yang ada di daerah itu bertahan, artinya terpelihara lah. Saya kira itu Pak. Iya, oke. Makasih Pak Dr. Samsul Bahri. Jadi saya bacakan dulu lagi chat ini dari Ibu Miko Mami Kiko. Ini harapan untuk kita semua bahwa pentingnya situs-situs cagar budaya untuk diketahui masyarakat agar masyarakat dapat aktif melindungi. Mari kita sama-sama mengenalkan. Nah, ini soal sosialisasi ini. Sosialisasi peraturan. Sudah sejauh mana yang dilakukan selama ini baik oleh Balai Cagar Budaya maupun Balai Arkeologi? Silakan Pak. Saya dulu Pak. Bisa saya dulu Pak. Pak. Sedikit saya. Saya begini. Saya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya sebelum pindah ke arkeologi. Ada 2 kegiatan di Balai Pelestarian Nilai Budaya, jejak tradisi daerah, termasuk lawatan sejarah. Saya mengatakan begini. Memang kita perlu sosialisasi. Jangankan guru sejarah di daerah hampir tidak mengenal apa yang ada di daerah tentang sejarah. Saya kasih contoh satu. Ketika di Parepare ada di Parepare itu ada situs Sumur Jodoh. Guru-guru di sana, guru-guru sejarah hampir tidak kenal. Jadi saya bilang waktu itu, kok bagaimana caranya sejarah bisa bagus, bisa lurus kalau orang-orang orang yang sejarawan saya tidak tahu tentang ini, apalagi seorang guru. Nah sekarang kan maunya kita dengan adanya Jatra tradisi, guru-guru sejarah itu yang kita ambil setiap tahun harusnya kan ngerti tentang itu, tahu tentang itu, sehingga kita dalam mendata tidak kesulitan, tidak perlu lagi jalan ke tempat itu. Tanya saja guru sejarah di situs-situs apa kira-kira yang ada di Parepare, ada di Sidrap, saya kira itu. Terima kasih. Ya, oke, lanjut ke Dempower soal sosialisasi peraturan main ini. Assalamualaikum. Iya. Begini Pak, di kantor kami itu ada bagian dokumentasi dan publikasi. Jadi ada Pokja. Nah, Pokja itulah yang mensosialisasikannya ke seluruh
ketiga wilayah kerja kami. Kebetulan kami juga punya bioling itu bioskop keliling. Nah, itulah yang memutar di daerah-daerah cagar budaya, bagaimana kita memutar film, dokumentasi tentang cagar budaya. Jadi saya kira, dan saya juga sering menjadi narasumber Pak, baik itu di TV swasta maupun di TV-TV lokal yang ada di daerah masing-masing. Di Mamuju, di Sulawesi Tenggara, kemudian yang di Sulawesi Selatan sendiri, di RRI itu Pak. Nah itu. Kemudian kami juga sudah adakan pameran Pak, karena kebetulan pandemi ini, jadi pameran itu kita dulu dipending dulu karena pandemi itu. Nah sekarang ini sudah mulai bergeliat lagi, kami akan pameran di beberapa tempat. Biasanya kami di mall-mall, biasa kita pameran. Kemudian di sekolah-sekolah, mengajak anak-anak sekolah untuk datang. Kemudian kita memberikan penjelasan tentang bagaimana cagar budaya itu. Saya kira itu Pak yang kita melakukan sosialisasi. Gitu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Pak Iwa dan Pak Dr. Samsul Bahri. Jadi sekalian juga kami sampaikan ke Bapak-Bapak bahwa komunitas Makassar City Heritage ini juga merupakan salah satu potensi masyarakat untuk bisa digandeng dalam menyebarluaskan informasi ini, termasuk inisiatif yang kita lakukan pada malam hari ini. Ini bisa berlanjut ke depan karena sebagai informasi bahwa ini kan akan kita taruh di YouTube-nya MCH ini. Jadi akan terus-menerus menggelinding informasi dan kita akan blow up terus supaya informasi ini terus menggelinding. Dan mungkin pada kesempatan yang lain kita mungkin akan buka lagi sesi-sesi berikutnya yang berhubungan dengan pelestarian ini, apalagi tadi sudah ada bahan baku ya tentang ada 2 undang-undang yang mengatur cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Nah, saya kira ini penting untuk kita cermati ke depannya ya. Oke. Saya persilahkan lagi Aspar Daimbeta, ini dari Kalimantan ini, Kaltara ini. Silakan. Assalamualaikum, Teta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tetaku semua, dengku semua, sinarku semua, dan sari batangku. Tapi Teta, ini mau kutanyakan ini Teta. Apa betul alasan Port Rotterdam tidak bisa menjadi nama Benteng Sembopu karena masalah anggaran? Kalau memang betul, seberapa banyak sih anggarannya digelontorkan dari Belanda tiap tahunnya? Nah, itu yang pertama Rita. Kedua, Museum Lagaligo itu sebenarnya awalnya dari Museum Celebes, bernama Museum Celebes awalnya sebelum menjadi Museum Lagaligo. Kira-kira ini kenapa bernama Museum Lagaligo, kenapa tidak berbau nama Makassar? Padahal ini kan peninggalan Makassar ini, benteng ini. Jadi boleh dikata luar dalam ini bukan milik Makassar ini, benteng Jumpandang ini. Itu Rita. Ketiga, saya menambahi bahwa nama pinisi itu artinya nama Sombala, layar. Badan kapalnya namanya Palari. Nah, itu aja Rita. Oke, makasih Daimbeta dari Kalimantan ini, saudara kita di Kalimantan. Jadi menarik ini. Mungkin dari Daimpewa ini karena beliau yang berkantor di sana di Rotterdam. Ada upaya dari masyarakat untuk kalau bisa nama Rotterdam itu dikembalikan kepada nama ujung pandang, dan kelihatannya teman-teman penggiat ini sudah pernah mengajukan, tetapi klarifikasi yang mereka dapatkan adalah tidak bisa diubah ke ujung pandang karena Rotterdam ini itu mendapatkan pembiayaan dari pemerintah Belanda untuk maintenance-nya. Jadi ketika diganti menjadi ujung pandang akan kesulitan, sehingga ini perlu ada kejelasan ke publik. Kemudian tentang tadi sudah jelas ya, Museum Celebes menjadi Lagaligo dan seterusnya. Mungkin Daimpewa bisa memberikan sedikit tanggapan.
Iya, assalamualaikum. Begini Pak, sebenarnya tidak ada sepeser pun dari Belanda itu kita dapatkan. Tidak ada sepeser pun. Tidak. Kemarin revitalisasi itu betul-betul murni anggaran dari APBN gitu. Jadi terkait dengan pengembalian nanti benteng Ujung Pandang menjadi dari benteng kembali lagi menjadi benteng Ujung Pandang Rotterdam itu saya kira perlu ada kajian. Jadi kajian yang mendalam terkait dengan itu. Kenapa? Karena semua rata-rata benteng yang ada di benteng modern ya, benteng modern ini, karena ini kita sudah bicara benteng modern, bukan lagi benteng tradisional. Memang harusnya kalau benteng tradisional itu tidak boleh diganti namanya, tetap ditetapkan nama itu, misalnya benteng Ujung Pandang. Karena ini kalau akan menjadi polemik lagi, kalau misalnya diganti menjadi benteng Ujung Pandang, benteng Ujung Pandang itu kan awalnya cuma segala rumah-rumah biasa saja, karena dia berfungsi sebagai benteng pengawal. Nah, kemudian samalah di benteng Sumba Opu gitu. Sekarang sudah benteng itu sudah berbentuk modern. Jadi sama di benteng Marlborough, benteng Spelwitz yang ada di Banten, kemudian benteng Vandenberg yang ada di yang ada di Jogja. Nah, semuanya menggunakan nama-nama asing gitu loh, nama-nama Belanda atau Inggris sesuai dengan nama yang aslinya. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan ke benteng Ujung Pandang, ya saya pikir perlu ada kajian yang mendalam terkait dengan itu. Saya kira itu saja, Pak. Iya. Jadi peluang ada peluang ya. Mau menambahin sedikit? Iya, oke. Tapi menambahin bahwasanya yang berbau Inggris, melebur itu di Bengkulu, itu asli buatan Inggris, bukan putra daerah di sana. Terus Van de Broek itu di Jogja, asli buatan Belanda. Jadi wajar-wajar saja mereka menggunakan nama asing, karena langsung dibuat dari orang Eropa. Beda sama halnya dengan benteng Ujung Pandang, dibangun oleh putra daerah sendiri. Iya, oke. Jadi Pak, kalau benteng Rotterdam itu memang buatan Belanda. Jadi bukan benteng, itu benteng sudah benteng Ujung Pandang maksud saya. Iya, benteng Rotterdam, iya. Benteng Rotterdam itu sudah benteng Belanda. Ujung Pandang, Pak. Benteng Ujung Pandang sekarang sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada lagi. Tinggal nama saja. Jadi tinggal nama. Karena awalnya ini kan benteng Ujung Pandang ini diambil alih oleh Spelman tahun 1667. Iya, setelah itu dibakar. Benteng Ujung Pandang dibakar. Kemudian diganti dengan benteng sekarang yang model gotik itu, gaya gotik, jadi gaya Eropa gitu. Jadi sekarang benteng Ujung Pandang itu sudah tidak ada nih Pak, tinggal lokusnya. Jadi karena benteng-benteng yang ada di Sulawesi Selatan itu yang tipe kolonial itu cuma benteng Rotterdam saja. Ada satu Pak yang benteng kolonial juga, tapi ada di Sijai, namanya benteng Balanipa, itu. Jadi benteng Balanipa juga tipe kolonial. Kalau yang tradisional itu kayak benteng Sumba Opu. Jadi sudah tidak ada itu yang namanya benteng Ujung Pandang, sudah hilang. Tinggal namanya saja, karena semuanya dihancurkan. Kemudian bahan-bahan batunya itu diambil namanya di Kabupaten Goa itu namanya Pamangkulang Batua. Itulah. Jadi perlu saya luruskan ini karena banyak yang mengatakan bahwa batunya itu diambil di Maros. Padahal sebenarnya di sana di Maros itu kars, bukan Antilang. Iya, bukan batunya, skala Mohsnya sangat kuat. Jadi tidak bisa tidak bisa disamakan dengan yang ada di Maros dan ada di Goa. Ya, iya. Saya kira itu Pak. Jadi bukan benteng Ujung Pandang Pak ya. Benteng Ujung Pandang itu tinggal nama, sama dengan benteng benteng Sumba Opu, dihancurkan. Kenapa? Karena terakhir yang dihancurkan itu benteng Sumba Opu, karena di situ dianggap bahwa Kareng Karunduk rencananya akan menyerang lagi benteng Rotterdam. Akhirnya benteng Sumba Opu itu dihancurkan. Kecuali benteng Anak Goa. Benteng Anak Goa itu tidak dihancurkan karena dianggap bahwa di situ bercokolnya teman-temannya, sekutunya Belanda gitu. Koalisi. Ya koalisinya lah. Karena makanya benteng Anak Goa itu masih utuh Pak kalau kita lihat.
masih utuh itu di dindingnya masih ada 7 meter itu keliling itu. Cuma sayang sekali juga sudah ada perumahan di dalam, Pak. Sudah ada perumahan BTN Anak Goa itu. Jadi ini yang jadi polemik sekali. Tinggal itu saja, Pak, dari beberapa benteng itu cuman itu saja yang utuh. Terus terang kami adakan penggalian ekskavasi di tahun lain ini di benteng benteng Sumbu Opu itu dinding utaranya kami tidak mau temukan. Kita tidak temukan itu dinding utara karena dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Belanda waktu itu supaya identitas tentang benteng Sumbu Opu ini hilang. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi sampai sekarang itu kemudian ada lagi pendapat dari Horst. Horst itu salah seorang orang Jerman yang tinggal di benteng Sumbu Opu, mengatakan bahwa selama ini benteng Sumbu Opu itu sebenarnya salah petanya. Karena yang memberi peta itu adalah orang yang melukis peta itu, peta benteng Sumbu Opu itu, orang yang tidak pernah datang ke Sulawesi Selatan waktu itu. Dia hanya melalui cerita saja. Si Forgian itu namanya. Jadi ini yang jadi persoalan sampai sekarang ketika kami berbicara dengan si Horst Ranger itu, dia sangat bersikuku mengatakan bahwa ini peta yang ada di benteng Sumbu Opu ini salah, tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya kira itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Dikasih masuk ke Indonesia nih, Guru. 21 misalnya. Iya. Oke, Kita konsentrasi ngomong. Mudah-mudahan bisa balas. Ya, tapi ini luar biasa nih. Luar biasa ini. Oke, lanjut Dempa Lalo, lanjut. Iya, tapi saya sedikit mengenai benteng Rotterdam terkait dengan ada upaya dari mungkin dari teman-teman atau yang ada di sini untuk mengembalikan benteng ini ke benteng Ujung Pandang, dari Rotterdam ke benteng Ujung Pandang. Saya sependapat dengan Daim Paiwa tadi bahwasanya benteng Ujung Pandang itu saat ini sudah tidak ada. Jadi benteng memang betul dahulu itu benteng Rotterdam itu bernama benteng Ujung Pandang. Ini juga sudah sering kali kita diskusikan. Tapi setelah Belanda menguasai itu, orang Belanda membangun ulang kembali sepenuhnya benteng ini. Maka jadi ini bisa dilihat dari struktur batunya. Kalau rata-rata yang benteng-benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo itu struktur batunya itu batu bata. Coba bandingkan dengan benteng Rotterdam. Jadi itu sudah tidak ada, sudah tidak berbentuk. Benteng Rotterdam kita juga tidak benteng Ujung Pandang kita juga tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Tidak ada data-datanya mengenai hal itu sejauh ini. Kalau benteng Panyua itu adalah gelar daripada benteng Rotterdam sesuai dengan bentuknya. Bukan benteng Ujung Pandang yang disebut benteng Panyua, benteng Rotterdam yang disebut benteng Panyua. Itu juga yang perlu saya kira dipahami bahwa kalau tidak salah di tahun 1673 sampai 1679 itu benteng Rotterdam itu dibangun sepenuhnya, menjadi milik sepenuhnya oleh POC. Itu saya kira kita harus legowo juga karena mereka sudah menduduki. Tidak bisa lagi kita mau betul kalau kita berbicara sejarah, kita berbicara sejarah bahwasanya di situ memang dulu benteng Ujung Pandang ada namanya benteng Ujung Pandang, tapi untuk mengembalikan ke benteng Ujung Pandang yang mana? Sedangkan benteng Ujung Pandang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, seperti apa ininya, bahkan struktur batunya juga sudah hilang semua. Bisa dilihat di benteng-benteng Sumbu Opu, di benteng yang di Tallo itu batu bata semua itu. Seperti itulah benteng-benteng struktur batunya di benteng-benteng peninggalan kerajaan Goa. Di sana itu. Juga batunya saja dia sampai setengah meter itu panjangnya. Kedua yang sempat tadi saya mengenai benteng Anak Goa. Benteng Anak Goa itu sebenarnya juga benteng yang baru. Itu juga yang saya kira yang harus kita pahami. Bukan benteng yang
sejak awal berdirinya tidak bersamaan dengan benteng-benteng yang lain. Benteng Anak Goa itu dibangun oleh di masa, kalau ini sesuai dengan catatan yang saya pernah baca ya. Benteng Anak Goa ini dibangun di masa pemberontakan Sangkilang. Di masa Sangkilang ini benteng ini. Jadi karena orang Makassar pada saat itu dalam ini orang Goa terbagi dua, ada yang pro, ada yang tidak. Makanya dibuatlah benteng itu sebagai benteng pertahanan salah satu pihak. Nah, itu benteng Anak Goa. Jadi saya kira itu hal yang harus kita anu semua, apalagi menjadi catatan penting buat kita, apalagi ketika itu sudah menjadi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tidak lagi seperti yang saya sempat singgung tadi, bahwasanya fakta yang ada berbeda dengan sejarah yang kita sampaikan ke masyarakat umum. Nah, ini saya kira harus kita betul apa yang disampaikan Pak Tempaiwa tadi, bahwasanya ini harus menjadi catatan buat kita untuk kalau memang mau ini perlu pengkajian satu situs untuk kedepannya. Saya kira begitu dengan Tabi. Ya, oke, makasih. Jadi intinya adalah kita memang perlu memperkuat kajian-kajian, fakta-fakta sejarah berdasarkan referensi yang ada ya, karena bagaimanapun ya kita perlu untuk memahami itu semua ya, karena kita juga adalah bagian dari pihak-pihak yang mempublikasikan, yang melakukan edukasi ke publik. Oke, ini luar biasa sekali, tapi saya akan membacakan dulu pertanyaan sebelum ini karena masih ada hubungannya ini dari Mbak Fitri Septiariani dari Kediri ini. Jadi mungkin kepada DMPW atau Pak Doktor ini yang bisa memberikan pencerahan ini. Jadi beliau kan di Kediri ini dekat dengan Malang ini, ada makam Karenggalesong di situ. Di daerah Ngantang, ini di dekat dengan tempatnya Ibu Mbak Fitri ini. Makam Karenggalesong yang di Malang ini termasuk cagar budaya milik Malang atau Makassar. Ya, lalu dalam perawatannya wewenang siapa? Karena makam ini itu sederhana sekali penampilannya, ya kan? Sangat jauh dengan makam Pangeran Diponegoro yang ada di Kota Makassar. Ya, ini luar biasa nih Mbak Fitri ini. Mungkin Pak atau Pak Dr. Samsul Wari bisa memberikan pencerahan ke kita ini. Kenapa makamnya Pangeran Diponegoro itu bagus banget tuh di Kota Makassar, sementara makamnya Karenggalesong itu kasihan banget. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kajang. Sebenarnya menurut kami makamnya kalau arkeolog yang menilai bahwa makamnya Diponegoro sebenarnya tidak bagus itu. Nilai arkeologisnya sudah hilang. Sudah berapa kali perubahan-perubahan gitu. Jadi bukti-bukti tentang sejarahnya, tentang nilai-nilai yang ada di dalam itu sudah hilang sama sekali. Karena coba saja kalau kita ke sana ada bangunan-bangunan yang terbuat dari keramik. Memang megah sekali, tetapi nilai arkeologisnya sudah hilang sebenarnya. Jadi kita hanya berdasarkan sejarahnya saja, data sejarah yang ada. Siapa sih yang tidak kenal Pangeran Diponegoro? Nah, kemudian yang ada di makam yang ada di Karenggalesong yang ada di Malang itu, di Malang itu kan sebenarnya bukan miliknya kita, itu miliknya BPCB Jawa Timur. Oh. Iya, miliknya Balai Pelestarian Jawa Timur gitu, karena yang ada kantornya ada di Trowulan. Ya, jadi kebetulan kepalanya itu orang Enrekang itu Pak Sagaria Kasimin namanya. Oke, ya. Saya kontak di sana bilangnya yang ada dulu itu. Saya sangkatan dengan masuk dia Pak sama-sama dari arkeologi. Oke. Jadi kalau memang di sana itu sangat sederhana karena kita lihat bahwa makam-makam yang ada di Jawa itu rata-rata tidak ada yang megah Pak. Tidak ada yang mewah gitu. Yang ada yang di Sulawesi Selatan itu yang paling cantik itu yang ada di Binamu itu Pak. Waduh, betul-betul saya sudah lama berkecimpung Pak di dunia permakaman kuno itu yang paling indah itu yang ada di yang ada di Binamu, yang ada di pada umumnya di Jeneponto. Iya, Karen Binamu ya. Cantik. Iya, Raja-Raja Binamu itu cantik sekali, situ ada ininya segala macam. Jadi
kalau kita lihat makam memang yang ada di Jawa itu rata-rata tidak ada besar. Kebetulan saya juga pernah tugas di Banten, Pak. Kalau kita lihat makam yang ada di Banten itu rata-rata kecil sekali. Kecil-kecil, tidak ada yang kayak kuburan-kuburan biasa saja. Jadi tidak ada yang mewah gitu. Dan di sampingnya itu kan ada masjid kuno Banten itu, kemudian di Banten Lama. Kecil-kecil tidak ada yang besar-besar, Pak. Kecuali yang besar itu yang ada di Gersik. Di Gersik itu kuburannya Fatimah binti Maimun. Itu berangkat tahun abad ke-11. Nah, itu yang besar makamnya, karena ada kubahnya besar. Nah, itu. Jadi ada di Lerang, di Gersik itu. Nah, itu. Jadi memang kita tidak bisa bandingkan, Pak, karena tergantung bagaimana seniman-seniman pada waktu itu. Jadi tidak, kemudian masih ada pengaruhnya tidak orang ini, sehingga sama halnya makamnya yang ada di anaknya Sultan Hasanuddin yang ada di Mempawah itu kecil sekali, tidak hampir tidak terlihat anunya. Tidak sama di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini memang semua makam itu, makam raja-raja mempunyai ciri khas tersendiri. Mandar itu ciri khasnya adalah huruf keris, kemudian yang di Tosora itu dengan apa kayak yang ada gentanya itu, misalnya pantat meriam. Kalau kita masuk di Tosora. Nah, kemarin itu ada dari ini, Pak, dari dinas, kepala dinasnya langsung untuk berkonsultasi dengan kami, kemudian ada juga dari Kalimantan, karena di sana itu, di kuburannya Lamak Dukeleng itu ada pahlawan nasionalnya di sana, namanya Haji Idris. Jadi pahlawan nasional yang ada dari Kalimantan Barat, kawin dengan anaknya Lamak Dukeleng. Makamnya ada di sini, ya, di kilometer 1 itu Pak, di Sengkang. Jadi sangat memang kompleks sekali nih kita punya. Dia berharap sekali supaya itu bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, kebetulan Makassar sendiri itu, Pak, sudah ada TACB-nya, tenaga ahli cagar budaya, yang bisa menilai yang mana bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, yang mana bukan. Begitu. Jadi tergantung bagaimana Pemdanya, bagaimana Kota Makassar ini menilai para TACB-nya, tenaga ahli cagar budayanya, untuk bisa bersinergi dengan situs-situsnya untuk menilai ini yang perlu, ini yang bisa dihapus, ini yang bisa ditetapkan, itu sesuai dengan nomor register yang ada, yang kami miliki gitu. Jadi tapi yang terus terang saja, Pak, di Makassar ini sangat susah. Yang jangankan itu, yang sudah kita sonasi saja, yang tinggal tanda tangan Pak Gubernur saja belum bisa direalisasikan. Ini yang sampai sekarang. Makanya kemarin waktu pertemuan di salah satu hotel di Panakukang itu, saya ngotot sekali, Pak, bagaimana supaya RT RW-nya ini Kota Makassar betul-betul memperhatikan situs-situs yang ada di Kota Makassar, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, di jalan ini di makam-makam yang ada di ini, Pak, di Jalan Kandea itu bagus sekali makam satu itu, tapi saya tidak tahu kenapa sudah sampai dapurnya orang itu sudah masuk makam itu. Yang Syekh Abdul Majid, siapa yang bentuk makamnya itu seperti songkok Turki. Cantik sekali, terbuat dari batu pualam. Nah, ini yang kami hanya bisa ngelus dada saja ketika melihat seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melarang, Pak. Karena ya bagaimana caranya melarang, apa dasarnya kita melarang. Kita mengatakan situs, Pemda juga belum menetapkan bahwa itu adalah situs. Secara hukum memang kita kalah, karena Pemda belum. Dari inilah makanya TACB ini bekerja keras supaya situs-situs yang ada di Makassar ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, artinya landasan hukumnya sudah ada. Dasar hukumnya sudah ada. Nah, kalau kita berbicara melarang orang sementara kita sendiri tidak punya dasar, ya apa? Dasarnya apa kita mau melarang orang? Kita dasarnya undang-undang, ya mereka punya sertifikat gimana? Nah, ini yang jadi persoalan besar. Jadi untuk itu Dinas Kebudayaan Kota Makassar berupaya untuk melakukan penetapan, baik kalau misalnya dia ada di dua kabupaten, itu bisa gubernur yang menetapkan. Kalau dia cuma di Makassar saja, itu bisa untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kota Makassar.
Iya, kecuali Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam itu sudah menjadi warisan budaya nasional gitu. Jadi sudah tingkat Aman. nasional juga. Iya. Kemudian kalau untuk yang World Heritage itu warisan budaya dunia saya kira tidak ada karena belum sampai sekarang. Yang diusulkan itu di Toraja, perkampungan tua Toraja, itu nomor registernya sudah tahun 89 itu Pak kita buat itu. Kemudian Kars Maros Pangkep, gua prasejarah yang ada di situ. Tapi karena kita mengalah, kita lagi masukkan saja Geopard Maros Pangkep yang kemarin sudah di asesmen itu, sudah di asesmen oleh dari Jakarta, dari UNESCO. Mudah-mudahan ini bisa berhasil untuk menjadikan salah satunya lah di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi kalau perlu World Heritage. Karena di Jawa itu hampir didominasi seperti Borobudur, kemudian Prambanan dan lain sebagainya yang ada di Jawa. Kemudian di Sumatera juga itu sudah seperti di Muara Jambi, kemudian banyak sekali